dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Pembacaan Mazmur 131. Nyanyian Siarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Halo Bapak Ibu, saudari yang diberkati Tuhan. Hari ini tanggal 11 Juli 2023. Renungan Persekutuan Doa GKI Surau Utama berada di Bromo bersama saya, Pendeta Jimmy Santoso. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kehidupan kami yang Kau berikan yang terbaik. Kami ingin menjalaninya penuh sukacita. Hari ini kami ingin merenungkan bersama-sama firman-Mu sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan hari ini mempunyai tema Jemawa atau Jumawa bikin kecewa. Roma pasal 3 ayat 1-8. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murka-Nya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, bagaimana aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Saudara-saudara, orang Yahudi selalu merasa diri paling hebat, paling benar, sehingga ia meremehkan orang lain. Bahkan ia mencoba untuk menggunakan hukum-hukum Taurat sebagai alat untuk mementingkan dirinya sendiri. Mereka sombong, mereka lupa diri, mereka jumawa. Tetapi pada hari ini, ketika kita membaca surat Roma pasal 3, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa kesombongan orang-orang Yahudi akan dihancurkan dengan sendirinya oleh kasih Allah, oleh keadilan Allah. Bahwa sebenarnya orang Yahudi tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Memang betul mereka telah dipilih untuk menyatakan kehendak Allah melalui aturan-aturan yang ada, hukum-hukum yang ada. Tetapi pada pelaksanaannya mereka tetap hamba Tuhan.
dan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kehendak Tuhan sendiri. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali memang hal-hal yang ada dalam diri orang Yahudi itu membuat mereka menjadi spesial sebagai orang yang menjaga hukum Taurat. Tetapi pada pelaksanaannya, ketika mereka merasa diri paling hebat, maka mereka tidak ada artinya. Jadi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ketika ia menyombongkan diri, maka sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Orang Yahudi bukan serta-merta mendapatkan keselamatan. Mereka juga harus menunjukkan diri layak untuk menerima keselamatan itu. Dan kalau mereka sombong, mereka layak untuk mendapat hukuman. Saudara, hati-hati, jangan jumawa. Ketika kita jumawa, lupa diri, maka kita akan hancur. Kejumawaan kita, kesombongan kita itu mungkin karena titel kita, kekayaan kita, jabatan kita. Tapi hati-hati, itu bisa menghancurkan kita. Mengapa hari ini saya mengambil renungan dengan latar belakang Bromo Tengger? Ada hal yang menarik ingin saya katakan di sini. Ketika kami pagi-pagi buta menuju ke Bromo, supir yang menemani kami menuju Bromo mengatakan demikian. Hati-hati, jaga bicaranya, jaga sikapnya. Karena kita harus saling menghormati dimanapun kita berada. Hal itu membuat saya berpikir, ya, kita adalah orang-orang yang lemah, manusia lemah, harus saling memperhatikan. Coba lihat alam ini. Coba bandingkan dengan Jimmy Santoso yang kecil ini. Tidak ada apa-apanya, bukan? Maka ketika kita melihat alam yang hebat ini, kasih Allah yang besar ini, kuasa Allah yang besar ini, hati-hati. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan kemuliaan Allah, sehingga kita sungguh-sungguh merasakan sukacita yang sejati. Dengan demikian, kita bisa menjalani hidup dengan penuh segala kebaikan, melakukan hal yang baik. Jangan jumawa, jangan lupa diri, karena orang yang jumawa bisa kecewa. Selamat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, dalam penuh segala kerendahan di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Bapa kami yang di sorga, kami bersukacita. Engkau terus memberikan kami kekuatan. Engkau terus memberikan kami harapan bahwa kehidupan kami hari ini adalah yang terbaik dari desain, yang terbaik dari pimpinan cinta kasih-Mu dalam kehidupan ini. Maka berkatilah kami ya Tuhan, pimpinlah kami untuk selalu melihat Tuhan memberikan pengharapan dan sukacita di dalamnya, sehingga kami beroleh kemampuan untuk merendahkan hati kami di hadapan cinta kasih-Mu, pimpinan-Mu. Kami tidak jumawa, kami tidak semena-mena, kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami terus menyerahkan hidup kami dalam pimpinan cinta kasih-Mu, ya Bapa. Bapa di dalam surga, hari ini kami ingin menaikkan doa untuk mereka yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Pendeta Setiawati agar proses pemulihan dari retak tangan, tulang tangan kanan boleh berjalan dengan pulih, sehingga pelayanan Pendeta Setiawati makin dikuatkan, makin dimampukan untuk melayani, sehingga
tangannya yang jatuh retak itu, tulangnya sebelah kanan, tangan kanan boleh dipulihkan kembali. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia, yang sedang dalam segala pergumulan. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Yo, Ibu Emilia Setiadi, Ibu Susi, Ibu Aslim. Ya Tuhan, juga Ibu Sivia pasca operasi empedu. Tuhan, berkatilah Tuhan mereka yang sudah lanjut usia, yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, keterbatasan tubuh, agar mereka juga diberikan pemulihan, kekuatan, cinta kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, saudara-saudara kami yang lainnya yang terus bergumul dalam masalah kesehatan. Kiranya Engkau akan terus memberkati, menguatkan keluarga yang mendampingi, sehingga keluarga yang mendampingi juga diberikan hati yang gembira untuk menantikan kesembuhan yang berasal dari Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang mulai memasuki tahun ajaran baru. Tuhan memberkati agar anak-anak kami di tingkat pendidikan boleh melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pelajar, belajar di kelas yang baru, dengan teman-teman baru, dengan guru baru, dengan sekolah baru mungkin, agar mereka juga selalu merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau juga akan memberkati pergaulan anak-anak kami Tuhan, agar dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari sikap-sikap perbuatan yang tidak mendatangkan kehormatan bagi nama baik keluarga maupun nama baik dirinya sendiri atau lingkungannya. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk para orang tua tunggal yang mencari nafkah, yang membiayai kehidupan anak-anak mereka, agar mereka juga diberikan kekuatan cinta kasih. Mereka yang berjuang untuk mencari nafkah dengan kerja keras, sebagai apapun Tuhan, untuk mendidik, mendampingi anak-anak mereka sebagai orang tua, berperan sebagai orang tua tunggal. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk keluarga yang terpisah karena pekerjaan, karena tugas yang harus dilakukan, karena pendidikan, studi yang ada di luar kota, luar negeri. Kiranya orang tua, anak, suami, istri, walaupun jarak terpisah, tetap merasakan cinta dan saling memperhatikan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dalam permasalahan relasi, pasangan suami istri, orang tua anak, sanak keluarga, menantu mertua, kiranya boleh dipulihkan, sehingga boleh merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk GKI Surya Utama, untuk boleh merasakan hidup persekutuan yang memuliakan nama Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Bapa di dalam surga, berkatilah majelis jemaat GKI Surya Utama, para pendeta, para penatua, anggota jemaat, setiap pelayan, untuk boleh melaksanakan tugas pelayanannya sebagai tubuh Kristus di GKI Surya Utama dengan penuh sukacita. Tuhan, kami bersuka cita untuk hal-hal yang terjadi dalam hidup kami, karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh pengharapan, bukan rancangan kesusahan. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih